Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suhartini, NPM 17111000016, Prodi PGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komprehensif IPS yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang hakikat dan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama adalah pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan terjemahan dari Social Studies, bahwa Social Studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan yang meliputi aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, geografi, dan filsafat. Dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Adapun IPS menurut istilah adalah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Ada juga IPS menurut bahasa, yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut salah satu ahli, yaitu Muljono Cokro-Dikarjo, mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, dan ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial, dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian IPS di sekolah dasar. IPS merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep, disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial di kehidupan. Menurut Sumatmaja, pembelajaran IPS tingkat sekolah dasar harusnya melihat pada perkembangan mental dan psikologis anak yang dapat berkembang dan dikembangkan. Dasar mental psikologis anak ini berkesinambungan dengan kehidupan sosial yang menjadi pengetahuan sosial. Menurut Gunawan, IPS di sekolah dasar merupakan suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar ini merupakan kajian ilmu yang terintegrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang bersifat menyeluruh atau holistik, yang materinya diambil dari rumpun ilmu sosial yang disesuaikan dengan lingkup keadaan sosial masyarakatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan IPS dalam kurikulum. IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian materi di SD diberikan oleh guru berdasarkan kurikulum. Kurikulum pendidikan IPS di SD Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan, diantaranya kurikulum IPS SD tahun 1947 sampai 2013. Dari tiap-tiap perubahan itu mengalami peningkatan bagaimana seorang guru menyampaikan kepada anak didiknya di SD. Contohnya, materi kurikulum IPS 1994 ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS 1986. Pada kurikulum IPS 1994, guru dituntut untuk bisa mengembangkan materi-materi yang akan disampaikan. Sedangkan pada kurikulum sebelumnya, seorang guru lebih mengacu pada materi-materi yang ada pada buku. Selanjutnya ada tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS di Indonesia pada dasarnya mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan, knowledge,
keterampilan, skill, sikap, dan nilai attitude and values yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan sosial bagi dirinya. IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya, ada manfaat pelajaran IPS. Manfaat pelajaran IPS secara umum adalah membekali siswa pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membekali siswa kemampuan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyusul alternatif dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagai ilmu dan keahlian mereka. Yang keempat, membekali siswa mengenai kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan untuk berkontribusi masyarakat kelak. Yang kelima, memberikan bekal kepada siswa untuk kemampuan mengembangkan pengetahuan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan teknologi. Serta yang kelima adalah mempelajari IPS membantu siswa mengetahui cara berinteraksi dengan orang di sekitarnya, baik itu interaksi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya adalah urgensi IPS SD. Selama ini, mata pelajaran IPS selalu dianggap sebelah mata oleh sebagian orang, dan banyak yang mengatakan bahwa IPS merupakan pelajaran yang membosankan dan kurang matang, karena kebanyakan materinya hanya berupa hafalan. Hal ini merupakan masalah bagi mata pelajaran IPS itu sendiri. Padahal sebenarnya mata pelajaran IPS itu merupakan pelajaran yang sangat penting karena dengan belajar IPS dapat membimbing siswa beradaptasi dalam lingkungan sosialnya dan dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana. Pelajaran IPS sangat penting karena di dalamnya memuat materi yang mempersiapkan para peserta didik siswa untuk hidup dan memahami dunianya, karena kemampuan bersosialisasi sangat diperlukan sekali. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sosial diberikan di SD karena memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Memiliki sikap mental positif yang terhadap kebaikan segala penyimpangan terjadi di masyarakat dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. Selanjutnya, ada ruang lingkup pembelajaran IPS. Materi IPS di tingkat sekolah dasar dibatasi oleh gejala dan masalah sosial yang mampu dijangkau pada geografi dan sejarah. Itu pun diutamakan pada gejala dan masalah sosial sehari-hari yang ada di lingkungan siswa. Radius ruang lingkup tersebut dikembangkan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan tingkat kematangan berpikir siswa. Ruang lingkup mata pelajaran IPS mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah sistem sosial dan budaya, yang meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Sosiologi dan sebagai ilmu dan metode interaksi sosial, sosialisasi, dan peran atas. Struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Yang kedua ada manusia, tempat, dan lingkungan yang meliputi sistem informasi, geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat atau wilayah, dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Yang ketiga adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan meliputi ketergantungan spesialisasi, pembagian kerja, perkoperasian, dan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Yang keempat adalah waktu, berkelanjutan, dan perubahan yang meliputi dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses.
Selanjutnya ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, memilih pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pendekatan terbagi dua, yaitu pendekatan yang berorientasi pada siswa dan pendekatan yang berorientasi pada guru. Di sini saya memilih pendekatan sains teknologi masyarakat. Pendekatan sains teknologi masyarakat adalah suatu strategi pembelajaran yang mengangkat isu-isu yang ditemui peserta didik di sains yang ada. Topik yang ada kemudian dihubungkan dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan ini diharapkan pembelajaran akan lebih menarik minat peserta didik. Adapun tahapan-tahapan menggunakan pendekatan sains teknologi dan masyarakat, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu mengaitkan peristiwa yang telah diketahui peserta didik dengan materi yang akan dibahas sehingga tampak adanya kesinambungan pengetahuan. Karena diawali dengan hal-hal yang telah diketahui peserta didik sebelumnya yang ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada tahap pembentukan konsep. Tahap kedua ini diharapkan peserta didik menemukan konsep-konsep yang benar atau konsep-konsep para ilmuwan dengan dilakukan konstruksi dan rekonstruksi. Yang ketiga adalah tahap ketiga ini adalah peserta didik melanjutkan analisis isu atau masalah atau yang disebut aplikasi konsep dalam kehidupan dengan dilandasi pemahaman konsep yang telah dimiliki. Yang keempat adalah pemantapan konsep, yaitu kegiatan yang dilakukan guru dalam upaya meluruskan kemungkinan adanya kesalahan konsep yang dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah kelebihan tahap penilaian. Yang kelima ini adalah tahap penilaian yang di dalamnya mengandung 6 ranah yang terlibat dalam pendekatan sains teknologi dan masyarakat, yaitu konsep, proses, kreativitas, aplikasi, sikap, dan peran serta. Adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan ini nih. Kelebihan pendekatan sains teknologi dan masyarakat adalah yang pertama ditinjau dari aspek tujuan yang meningkatkan keterampilan proses sains, keterampilan inquiry, pemecahan masalah, dan menekankan cara belajar yang baik mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, aspek pembelajaran menggunakan berbagai strategi dan berbagai sumber informasi, kerja lapangan dan studi mandiri serta interaksi antara manusia secara optimal. Yang ketiga adalah aspek guru. Guru mengajar dengan berbagai strategi di dalam kelas sehingga memahami kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa yang menyadarkan guru bahwa dirinya sebagai mediator atau fasilitator dalam pembelajaran. Yang keempat, aspek evaluasi, yaitu perbedaan antara kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa jangan diperhatikan, dan kualitas, efisiensi, dan keefektifan serta fungsi program juga dievaluasi. Adapun kekurangan dari pendekatan sains teknologi dan masyarakat ini adalah yang pertama, kurangnya penguasaan materi dan wawasan guru terhadap sains dan teknologi sehingga dalam proses pembelajaran secara menyeluruh belum optimal. Yang kedua, pembelajaran menggunakan pendekatan sains teknologi dan masyarakat apabila dirancang dengan baik memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga sulit untuk menuntaskan pembelajaran secara tepat waktu. Karena itu, disarankan guru harus memerinci alokasi waktu dengan baik sesuai dengan silabus dan memilih materi yang esensial atau yang efektif. Yang ketiga, bagi guru tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap pendahuluan.
yang terkait dengan topik yang dibahas atau dikaji. Karena hal ini memerlukan adanya wawasan luas dari guru dan melatih tanggapan terhadap masalah lingkungan. Yang keempat adalah dana yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat lebih besar. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara-cara atau teknik yang perlu ditempuh atau digunakan dalam upaya menyampaikan materi atau bahan ajar kepada objeknya, yaitu peserta didik. Di sini saya mengambil metode picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode belajar menggunakan gambar dan dipasangkan dan diurutkan menjadi logis. Metode pembelajaran ini mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama, yaitu menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau karta dalam ukuran besar. Gambar sangat penting digunakan untuk memperjelas pengertian. Melalui gambar, siswa mengetahui hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Gambar dapat membantu guru mencapai tujuan instruksional karena selain merupakan media yang murah dan mudah diperoleh, juga dapat meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman siswa menjadi luas, jelas, dan tidak mudah dilupakan. Adapun langkah-langkah dari metode picture and picture ini. Yang pertama, guru menyiapkan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang kelima, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh adalah kesimpulan atau rangkuman. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari metode picture and picture. Kelebihan picture and picture adalah yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh guru ketika menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar. Yang ketiga, siswa lebih berkonsentrasi dan merasa tanggung jawab terhadap permainan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat adalah adanya saling kompetensi kelompok dalam penyusunan gambar yang telah dipersiapkan oleh guru sehingga suasana kelas terasa hidup. Yang kelima, siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada gambar. Adapun kekurangan metode picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memakan banyak waktu. Yang kedua, membuat sebagian siswa pasif. Yang ketiga, munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. Yang keempat, adanya beberapa siswa yang tidak senang jika disuruh bekerja sama dengan yang lain. Selanjutnya adalah alat evaluasi serta instrumen yang tepat digunakan untuk menilai pembelajaran dengan keterampilan abad 21. Nah, di sini saya menggunakan alat evaluasi berupa penilaian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seorang yang akan diuji. Hasil tugas ini biasanya dilukiskan dalam bentuk angka-angka yang dalam istilah teknisnya dinamakan skor. Aspek kepribadian tersebut bisa berupa prestasi akademik, bakat, siswa, sikap, minat, dan penyesuaian sosial dan lain-lain. Tujuan dari evaluasi melalui penilaian tes adalah untuk mengetahui apakah seorang siswa telah menguasai atau belum menguasai bahan pelajaran yang bersangkutan. Dengan evaluasi ini juga dapat melihat perbedaan kemampuan bakat, sikap, minat, atau aspek-aspek kepribadian lainnya. Selanjutnya, ada instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya saya menggunakan penilaian autentik. Adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik ini merupakan proses pengumpulan informasi oleh pendidik secara utuh tentang perkembangan dan pencapaian kompetensi meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan
oleh peserta didik melalui berbagai teknik penilaian yang mampu mengungkap, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran sekaligus pembelajaran bermakna telah tercapai. Penilaian autentik yang cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks dan kontekstual memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah saintifik dalam pembelajaran sesuai kurikulum. Selanjutnya, di sini saya mengambil materi kelas 5 tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sekian video presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.